Tikam Samurai 5. Ke Dallas menuntut balas. Episode 84. Yosua masih duduk di belakang kemudi. Kemudian dengan cepat sekali keluar dan mendekati orang itu. Tangannya bergerak, dan lelaki yang menyumpah itu tiba-tiba terkulai. Si bungsu masih duduk di mobil. Tak tahu apa yang diperbuat Yosua yang telah meletakkan lelaki itu di jok belakang. Dia segera memundurkan mobil dan melepaskannya dari mobil yang menabrak tadi. Kemudian dengan cepat keluar dari areal tersebut. Setelah beberapa kali menikung tajam, mobil itu berhenti di suatu tempat yang gelap. Yosua keluar, dengan mudah dia menenteng lelaki yang di belakang itu keluar. "Cepat ikuti aku," katanya pada si bungsu yang masih duduk bengong dalam mobil tersebut. Si bungsu keluar, mengikuti Yosua melangkah ke suatu tempat. Indian itu kenal benar tempat yang mereka tuju ini. Itu terbukti meski dalam gelap, di mana si bungsu harus meraba-raba, dia berjalan dengan cepat dan segera memasuki sebuah gedung tua. Tubuh yang dia pangku itu, yang masih saja belum diketahui si bungsu orangnya diletakkan di atas sebuah meja tua penuh debu dalam ruangan tersebut. "Tutupkan pintunya," kata Yosua begitu si bungsu berada dalam ruangan. Suara menggema terdengar ketika pintu itu ditutup agak keras. Yosua mengeluarkan senter dari kantongnya. Memeriksa kantong baju orang yang dia pukul hingga pingsan itu. Mengeluarkan sebuah pistol dan sebuah medali perak simbol kepolisian Dallas. Kartu pengenalnya ditemukan dalam jas bahagian dalam. Yosua membaca keterangan orang itu. "Norris, Kapten Norris," katanya pelan. Si bungsu segera mengingat nama itu sebagai polisi yang beberapa kali menelpon Angela. Inikah rupanya bekas pacar gadis itu? Dari cahaya senter yang menerangi wajah sang kapten, bungsu melihat kapten itu berwajah gagah. Mirip orang Inggris. Barangkali moyangnya dari Skotlandia. Satu keturunan dengan moyang Kennedy. Yosua mengambil sehelai sapu tangan dan botol kecil dari kantongnya. Nampaknya dia telah menyiapkan segala sesuatu atas operasi malam itu. Botol itu berisi sejenis amoniak. Dia tuangkan ke sapu tangannya, kemudian meletakkannya di atas hidung kapten itu. Norris segera sadar. Dia menyumpah dan berontak duduk, merogoh kantong dan segera sadar kalau dia sudah dilucuti. "Anda bisa dihukum 15 tahun atas perbuatan ini, Bung," perwira itu berkata dan menyumpah. Dia tak dapat melihat wajah orang yang menyekapnya dan menahannya dalam kegelapan ini. Sebab selain gelap, wajahnya disoroti terus dengan senter. Matanya jadi silau. "Oke, Kapten. Kini kau hanya punya kesempatan untuk menjawab. Dan menjawab dengan benar. Kita mulai, di mana Angela dipenjarakan?" "Jahanam, kau Hook." Sumpah kapten itu terhenti. Dihentikan oleh pukulan yang hebat di ulu hatinya. Si bungsu yang dari tadi hanya diam, merinding juga melihat kerja Indian ini memaksa si perwira. Di mana dia ditahan? Sepi. Dan sebuah pukulan lagi menerpa. Kali ini pukulan itu menghantam mulut si kapten. Darah meleleh. "Bicaralah, Kapten. Selagi kau bisa." "Dia ditahan di Indiana Bronx." "Kau pasti." "Jahan, aduh." Pukulan Indian itu mendarat lagi di wajah si kapten. "Jangan menyumpah, jangan memaki, Kapten. Saya bertanya dan kau menjawab. Bukankah praktek begini juga dilakukan di kantor kalian bila ada tahanan yang kalian periksa?" "Baik, Anda katakan dia ditahan di Indiana Bronx. Tempat itu dengan mudah dicapai. Kami akan mencek ke sana. Tapi bila ternyata kau bohong, kau akan rasakan akibatnya." "Oke, cek omongan orang ini." Sambil berkata begitu, Yosua memberi isyarat pada si bungsu. Dan si bungsu melangkah ke arah pintu. "Saya tak tahu apakah dia dipindahkan atau tidak. Kemarin dia ditahan di sana." "Kami tak mau tahu Kapten. Jika dia tak di sana berarti kau membohongi kami. Dan kau akan menyesali tindakanmu itu." "Jahanam. Dia ditahan di distrik selatan. Kalian akan menyesal dengan perlakuan ini." Tahirnya Norris memberitahukan tempat tahanan itu sambil menyumpah-nyumpah. "Nah, begitu lebih baik. Tapi kau belum boleh meninggalkan tempat ini kawan." Yosua melanjutkan, mengerjain kapten polisi Dallas itu.
Dia memborgol tangannya dengan gari yang dibawa si kapten. Kemudian mengambil lagi sebuah botol dari kantongnya. Menumpahkan isi botol ke sapu tangan. Kemudian mendekapkannya ke hidung si kapten. Ini ramuan tradisional yang bisa membuat Anda tidur dengan nyenyak kawan. Katanya. Hanya 2 detik setelah itu, si kapten terkulai, tidur. Dia akan tidur, paling tidak 48 jam karena obat bius keras yang baru dia sedot barusan. Ujar Yosua sambil menyenter wajah si bungsu. Kini mari kita pergi. Sampai detik ini dia tak mengetahui siapa kita. Dia pasti tak bohong tentang tempat tahanan Angela. Sehabis berkata begitu mereka segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Si bungsu hanya mengikuti dari belakang. Dia tak menyangka bekas buruh perkebunan turunan Indian ini begitu mahir dengan tiap pekerjaan yang dia lakukan. Kelihatan demikian profesional. Mereka sudah berada kembali di mobil dan meluncur ke jalan raya lewat jalur yang berlainan dari arah mereka datang tadi. Yosua menyetir mobil itu dengan diam. Ada beberapa tempat yang dikenali si bungsu. Di antaranya toko tekstil di mana dulu dia menghajar orang-orang Ku Klux Klan yang membunuh Tongki. Kemudian pos polisi di mana dia bertemu dengan Angela buat pertama kalinya. Setengah jam setelah mereka meninggalkan Norris, mobil dihentikan Yosua. Di depan ada sebuah gedung yang kelihatan kukuh dan angker. Itu markas polisi yang disebut sebagai Distrik Selatan itu. Sebuah markas polisi yang amat rahasia. Kita harus berusaha masuk ke dalamnya. Si bungsu menoleh pada Yosua. Dia memang ingin sekali bertemu dengan Angela, namun ini pekerjaan yang alangkah berbahaya. Mereka tengah melawan suatu sistem yang amat kukuh. Kepolisian Dallas. Kenapa ragu? Yosua bertanya sambil tetap menatap ke depan. Sedangkan Ku Klux Klan yang demikian ditakuti, kita hantam. Kepolisian Dallas hanya 1/10 dari organisasi tersebut. Tambah Yosua. Ucapan itu membuat semangat Yosua berkobar. Mari kita masuk, kata si bungsu sambil kembali memakai topeng kertas itu. Yosua berbuat hal yang sama. Kemudian mereka meninggalkan mobil di tempat yang gelap. Tapi bukanlah hal yang mudah bagi kedua orang itu untuk masuk ke penjara tersebut. Penjara itu dijaga dengan ketat sekali. Mereka sampai di bahagian belakang. Di sana terang benderang. Tiap sudut penjara itu disorot dengan lampu besar. Apapun yang bergerak di sekitarnya dapat dilihat dengan jelas oleh penjaga di atas dinding penjara tersebut. Di rumah jaga di atas dinding penjara itu, penjaga bersiaga dengan senapan siap dimuntahkan. Mustahil untuk masuk, kata si bungsu. Yosua yang jongkok di sisinya, menatap dengan diam. Nampaknya dia sedang mempelajari sesuatu. Kita harus mematikan aliran listrik. Terdengar suara Yosua. Bagaimana mematikannya? Itulah yang harus kita. Ayo. Yosua mengendap-endap kebahagiaan lain. Mereka memutar lagi ke jalan raya. Kembali ke tempat mereka meninggalkan mobil. Kemudian berjalan ke arah yang berlawanan dari arah semula. Yosua memperhatikan bangunan-bangunan di sekitar penjara. Mencari apa? Tanya si bungsu. Gardu listrik. Mereka mengendap-endap terus, sampai akhirnya di utara penjara itu kelihatan sebuah bangunan beton 4 segi berpintu besi dan luarnya dipagar kawat berduri. Nah, itu gardu listrik untuk penjara tersebut, kata Yosua. Mereka mempelajari situasi gardu itu. Di sana ada seorang petugas, bukan polisi. Nampaknya petugas listrik biasa. Dengarkan. Kita harus menyelesaikan petugas itu. Kunci pasti ada dalam kantong celananya. Kurasa kau bisa menyudahi orang itu, jangan dibunuh. Setelah dia dilumpuhkan, kita akan masuk dan merusak peralatan di dalamnya. Memutuskan aliran listrik ke penjara tersebut, kita harus masuk dari dinding utara tadi. Di sana ada anjing pemburu. Barangkali ada 2 atau 3 ekor. Tugasmu lagi yang menyudahi anjing itu. Dalam kegelapan, barangkali petugas menara takkan melihat kita. Kita tak tahu di ruangan mana Angela ditahan. Tapi rasanya kita akan mudah mencari. Kita hanya punya waktu sekitar 10 menit untuk menemukan dan membawa Angela keluar. Setelah lewat waktu itu,
saya rasa lampu akan dihidupkan melalui mesin cadangan di penjara itu. Kita harus keluar sebelum lampu dihidupkan. Faham? Si bungsu masih belum menjawab. Kita mulai, tanya Yosua. 10 menit, saya rasa terlalu pendek waktunya. Kita tidak liburan, nak. Kita menyongsong maut. 10 menit itu kalau tak terjadi apa-apa. Mana tahu, kita hanya butuh 1 menit, kemudian didorol mati. Kedalas menuntut balas bagian 521-522, bagaimana kalau salah seorang dari diantara kita mencari sentral cadangan dalam penjara itu, melumpuhkan alirannya. Yang seorang lagi mencari Angela. Henim, idemu bagus juga. Baik, kau mencari Angela, saya mencari sentral itu. Namun tetap saja bertindak cepat. Mana tahu saya tak menemukan sentral cadangan itu. Ayo kita mulai. Saya hanya punya samurai kecil, saya khawatir, lemparan saya akan membunuh penjaga gardu itu. Kalau begitu saya yang menyudahinya. Kata Yosua. Dia mengambil kapak dari kakinya. Kampak itu terbuat dari kuningan selebar 2 jari dengan tangkai sebesar telunjuk. Dia ikatkan dengan karet di balik pipi celananya. Dia membidik dan melemparkan kapak itu. Si penjaga gardu kena hantam tengkuknya, petugas itu kontan melosoh jatuh. Yosua dan si bungsu berlari ke sana. Kemudian Yosua memeriksa kantongnya, menemukan serangkai kunci. Si bungsu menyeret penjaga yang pingsan karena punggung kapak itu ke tempat yang gelap. Begitu dia selesai, terlihat pijar-pijar api. Listrik di penjara itu tiba-tiba padam. Gelap total. Cepat, ujar Yosua. Mereka berlari ke arah utara. Dari sana, lewat tiang listrik yang tadi mereka tandai, mereka memanjat ke atas. Lalu terjun di balik pagar. Di sana 2 ekor anjing melompat dengan mengeram ganas. Dan itu tugas si bungsu. Tangannya bergerak, dan 2 bilah samurai kecil melayang menyongsong anjing yang menerkam itu. Anjing itu melambung terus, dan menghantam dinding batu. Mati. Si bungsu kembali lagi, mengambil 2 samurai itu. Dia berlari ke arah pintu utama. Sementara Yosua sudah tak ada lagi di sana. Si bungsu menyelinap, cahaya senter kelihatan simpang siur dan derap sepatu berseliweran. Dia bersembunyi di balik sebuah mobil di pekarangan penjara itu. Ketika seorang polisi lewat dengan senter, dia menghantam tengkuk orang itu. Polisi itu melenguh, si bungsu menyangga tubuhnya yang akan jatuh, lalu menyeretnya ke tempat gelap. Terdengar sumpah serapah kerana lampu mati dan polisi yang lalu lalang. Si bungsu akhirnya menemukan jalan tempat terbaik untuk masuk. Beberapa menit kemudian dalam pakaian dinas polisi yang dia buat tak berkutik itu, dia sudah berjalan mondar-mandir dalam penjara tersebut. Ada 2 orang polisi yang mengontrol kamar tahanan. Seorang di antaranya adalah si bungsu. Ada 16 kamar tahanan yang sudah dia lihat, namun tak ada Angela di sana. Dia sudah hampir putus asa, apakah Norris berdusta? Barangkali sudah lewat waktu 15 menit. Lampu belum menyala. Kalau begitu Yosua berhasil menemukan diesel cadangan untuk penjara dan merusak instalasinya. Tapi di mana Angela? Dia masih berusaha mencarinya. Ada 2 gang lagi. Di pintu gang itu seorang polisi berdiri dengan diam. Bedil tetap di tangannya. Dia ikut mondar-mandir dalam gelap tersebut. Si bungsu mendekat ke sana sambil menyenter kiri kanan. Mati semua. Terdengar polisi itu bicara. Yap, jawab si bungsu berusaha untuk tidak bicara agar aksennya tidak diketahui. Sambil berjalan, dia menyenter wajah polisi itu. Mesin brengsek. Hei, sial. Aduh. Polisi itu sempat juga menyumpah, tapi hanya sekian. Sebab sesaat setelah wajahnya disenter, dan matanya jadi silau, si bungsu menghantam tengkuknya dengan senter. Polisi itu tumbang. Si bungsu merogoh kantongnya, mengambil sebuah kunci dan membuka pintu yang tadi dijaga polisi itu. Dia cepat masuk, menyenter ke depan, dan hanya melihat sebuah pintu di sana. Pintu itu dikunci, dan tak ada kuncinya. Dia menyenter ke dalam. Angela, Angela, panggilnya. Letnan polisi wanita itu sedang tidur, namun suara yang memanggilnya amat dia kenal.
amat dikenalnya. Bahkan suara itu tak bisa membuat dia tidur selama di penjara ini. Dia terlompat bangun. Bungsu. Sebelum dia bangun dan lari ke pintu. Lewat jerajak besi dia mengeluarkan tangan, dan mereka saling peluk. Oh Tuhan, bagaimana kau masuk? Sayang, bagaimana? Jangan dipikirkan kita harus keluar. Tapi, di mana kunci pintu ini? Ada pada polisi yang menjaga pintu masuk kemari. Tapi, si bungsu tak mendengar ucapan Angela. Dia berbalik ke pintu masuk di mana dia barusan menghantam penjaganya sampai pingsan. Kemudian mencabut kunci yang masih terletak di lubang kunci tersebut. Bergegas dia kembali ke tahanan Angela, membuka pintu tahanan gadis itu. Cepat, waktu kita hanya sedikit. Angela segera memeluk si bungsu begitu dia bebas. Memeluk dan menciumnya. Lekaslah. Masih ada waktu lain. Kau harus keluar dari tahanan jahanam ini. Tapi Midir, aku tak ditahan. Tidak ditahan. Si bungsu tertegun. Lalu apa namanya ini? Kau dijadikan kambing hitam. Sambungnya. Angela menutup mulut si bungsu dengan tangannya, kemudian dengan bibirnya. Dengarlah sayang, dengarlah. Saya di sini dititipkan Norris. Dia khawatir akan keselamatan saya. Semua orang mencari saya. Kau tahu, pembunuhan ini adalah permainan tingkat tinggi. Barangkali di dalamnya terlibat mafia, atau yang lebih menakutkan lagi, di dalamnya terdapat tangan Chia. Badan Intelijen Amerika yang tersohor itu. Dengarkan, laporan kita pada polisi Dallas itu direkam. Dan banyak pihak ingin mendapatkan rekaman tersebut. Mereka ingin memusnahkan bukti bahwa kita pernah melaporkan itu. Lelaki di pustaka itu, kau ingat. Kau benar sayang, lelaki itulah pembunuhnya. Namanya Oswald. Saya memang memilih untuk tetap di sini tempat yang antan. Kau mengerti maksudku? Si bungsu pusing. Tak tahu dia harus memikirkan apa. Gadis ini ditangkap karena tuduhan ikut berkomplot, dan dia segera ingat tuduhan yang disiarkan televisi Amerika itu. Kau tak dititipkan Angela, kau ditangkap dengan tuduhan terlibat pembunuhan itu. Kau bicara padaku di televisi itu bukan? Atau kalimat itu kau tujukan pada orang lain, Angela? Angela kembali memeluk si bungsu. Dengarkan, sayang. Kini kau yang harus mendengarkan aku, Upik. Aku dan Yosua harus menyabung nyawa untuk bisa masuk ke sini. Kami ingin membawamu keluar dari sini. Kini kau ingin keluar atau tidak? Oh, Angela tak menjawab, malah kembali mencium si bungsu. Si bungsu jadi jengkel. Hei, Upik. Bibirmu bisa tipis, hidungmu bisa pesek berciuman terus begini. Aku harus pergi. Kau dengar derap sepatu itu? Saya harus di sini bungsu. Saya tak bisa berada di luar. Saya tak sangsi pada kemampuanmu melindungi diriku, tapi kenyana saya harus pergi di negeri ini. Ini negeri saya. Saya tak mau jadi buronan. Kau mengerti maksudku bukan? Si bungsu merasa menelan sesuatu yang pahit. Baiklah, baiklah. Terima kasih kau melihatku di sini, aku merindukanmu. Saya amat kehilanganmu, oh. Gadis itu menangis terisak, tapi si bungsu harus bertindak cepat. Suara sepatu berderap berlarian, jika itu pilihanmu, saya harus pergi Angela. Dan saat itu cahaya senter berseliweran di gang utama. Bungsu, saya berharap kau masih menantikanku keluar dari sini. Ujar Angela. Si bungsu melepaskan pelukan gadis itu dari tubuhnya. Kuharap apa yang kau katakan tentang dirimu hanya dititipkan di sini benar adanya, Angela. Hingga kita bisa bertemu lagi. Nah, saya harus segera pergi dari sini. Dia mulai melangkah. Angela memburunya, kemudian memeluknya dan menciumnya dengan erat. Lalu melepaskan anak muda itu, pergi dalam pakaian seragam polisi Dallas, menuju keluar. Dia sudah masuk ke mobil, namun Yosua belum ada di sana. Dia jadi gelisah. Sejak pertama dari gedung gardu yang dimatikan lampunya itu, telah berlalu waktu setengah jam lebih. Tiba-tiba lampu penjara itu menyala. Suara sirene, suara tembakan, salak anjing. Si bungsu menanti dengan tegang. Untung tempat mereka menaruh mobil di tempat yang gelap. Dan tiba-tiba di ujung di gang,
kelihatan seseorang lari terseok-seok. Si bungsu segera mengenalnya. Yosua. Dia segera turun dari mobil. Menyongsong Indian itu. Memapahnya ke mobil. Cepat. Sebentar lagi tempat ini. Ucapan selanjutnya tak perlu lagi, karena di ujung gang dari mana tadi dia datang kelihatan cahaya senter. Kemudian gonggongan anjing, suara sempritan fluid. Si bungsu dan Yosua segera menutupkan pintu mobil dan Yosua segera menghidupkan mobil. Menanti sedetik, seekor anjing telah melompati mobil. Hanya terbentur di pintu. Yosua melarikan mobil dengan sebuah sentakan. Terdengar tembakan. Kaca belakang hancur. Yosua membelokkan mobil ke sebuah gang. Melaju, berbelok lagi, melaju lagi. Malam sudah larut. Namun Yosua tahu, segala jalan pasti sudah dikepung. Mobil-mobil unit patroli polisi Dallas pasti sudah dihubungi. Dan kini mereka tengah memblokade jalan-jalan utama. Luka di pahanya terasa amat sakit. Bisakah Anda menghidupkan lampu mobil? Tanya si bungsu. Tanpa menjawab Yosua menghidupkan lampu kabin. Lewat cahaya lampu si bungsu melihat paha kiri Yosua bergelimang darah. Tembus ke belakang. Tanyanya. Yosua menggeleng. Si bungsu tahu, peluru yang bersarang di paha itu pastilah amat sakit. Kenapa kau tak membawa Angela? Kau tak berhasil menemukannya. Tanya Yosua sambil membelokkan mobil ke kanan hampir 90 derajat. Jalan yang mereka lalui sepi. Nampaknya Yosua memilih jalan di antara gedung-gedung tua yang kalau siang hari fungsinya hanya sebagai gudang. Saya bertemu dengannya. Malah pintu penjara sudah saya buka. Tapi dia menolak untuk dibawa. Katanya dia ditahan di sana hanya untuk keamanannya. Pembunuhan Kennedy adalah pembunuhan tingkat tinggi. Dia diamankan karena mengetahui di mana pembunuh itu berada. Lalu kenapa dia berteriak menyampaikan pesan itu padamu ketika dia berada di depan kamera televisi ketika ditangkap itu? Si bungsu terdiam. Ternyata Yosua juga menangkap dan mengerti kepada siapa isyarat Angela itu disampaikan. Saya tak tahu kenapa, Yosua. Di mulut gang, sebuah sedan patroli polisi tiba-tiba menghadang. Tekankan kakimu ke depan kuat-kuat bungsu. Kata Yosua. Dia memperlambat mobil di depan sana baru akan turun, Yosua tiba-tiba menekan gas. Membelok ke kiri, menghantam bagian belakang, mobil polisi itu. Mobil yang mereka tumpangi terguncang hebat ketika tubrukan dengan mobil polisi itu terjadi. Mobil polisi itu berputar. Pantatnya menghadap ke arah yang kini mereka tuju. Sementara kepalanya menghadap ke arah mereka datang tadi. Dua polisi yang sudah mencabut pistol, terbelalak matanya melihat mobil yang mereka cegat itu menambahkan kecepatan. Dan kedua polisi itu menyurup ke mobil ketika melihat mobil yang mereka cegat itu akan menabrak buntut mobil mereka. Dan ketika benturan keras itu terjadi, mereka mencoba mencari pegangan. Tubuh mereka saling bertubrukan, pistol yang mereka pegang terlempar entah kemana. Setan, babi, jahanam. Kerutuk polisi yang berpangkat sersan sambil meraba kepalanya yang bengkak. Teman yang satunya lagi tak bicara, hanya mengeluh mengaduh-ngaduh. Tangannya menghapus darah yang mengalir dari hidungnya akibat dihantam kepala temannya sendiri. Ada beberapa saat berlalu barulah goncangan mobil itu berhenti. Mereka merangkak keluar dan melihat pistol mereka tergeletak di parit kecil. Dan mobil yang mereka hadang tadi sudah tak kelihatan lagi bayangannya. Yang hidungnya berdarah itu, segera menghidupkan mesin mobil. Kemudian mengadakan kontak dengan mobil patroli lainnya, melaporkan buronan yang mereka cegat lolos. Si bungsu juga terlambung-lambung tatkala mobil yang disopiri Yosua itu menghantam belakang mobil polisi tersebut. Namun Yosua nampaknya telah memperhitungkan tubrukan besar itu. Sebab dia masih mengemudi dengan tenang. Dia membawa mobilnya berbelok-belok di antara bangunan-bangunan tua di bahagian selatan kota Dallas itu. Nampaknya dia tetap menghindari muncul di jalan raya agar tak berpapasan dengan patroli polisi. Suatu saat mobil dia hentikan dengan mendadak di tempat yang gelap. Kemudian bergegas turun. Si bungsu mengikuti Indian itu. Turun dari mobil dan bergegas mengikuti Yosua yang terpincang-pincang dari belakang.
Indian itu nampaknya tahu benar apa yang dia lakukan. Dia menuruni sebuah anak tangga. Nampaknya jalan menuju ke sebuah ruangan bawah tanah. Senter di tangan Yosua menerangi jalan itu. Setelah menuruni 5 anak tangga, mereka menemui sebuah pintu kecil. Pintu dihantam dengan kuat oleh Yosua dengan kakinya. Pintu itu terpental, mereka masuk. Di balik pintu itu ada ruangan besar yang lantainya penuh debu. Bahagian selatan di mana mereka kini berada, merupakan gedung-gedung tua yang telah ditinggalkan pemiliknya. Yosua melangkah melintas ruangan besar berdebu itu. Di ujung dia membuka lagi sebuah pintu, bergegas masuk dengan si bungsu di belakangnya. Yosua nampaknya kenal betul ruangan yang mereka masuki ini. Dia sangat mengenal setiap ruang dan gang yang mereka masuki. Setelah melewati 2 ruangan lagi, Yosua membawa si bungsu menaiki sebuah anak tangga. Di atas mereka membuka sebuah pintu, lalu sampai di sebuah ruangan yang tak terlalu besar. Ketika senter diarahkan ke arah suatu tempat, si bungsu segera tahu, ruangan itu adalah ruangan di mana terakhir mereka meninggalkan tubuh Norris. Kapten polisi kota Dallas itu terikat dan terbius. Kapten itu masih terlihat tergeletak di atas meja berdebu dengan tangan terborgol. Yosua melangkah ke sana, memeriksa mata kapten itu, memastikan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia masih hidup, sebentar lagi sadar, katanya. Sambil menarik nafas panjang dia duduk di sebuah kursi reot, menyenter luka di pahanya. Si bungsu mendekat. Pelurunya bisa aku keluarkan, katanya pelan. Ya, saya yakin itu. Kini kau lakukanlah, bungsu. Anda harus menggigit sesuatu. Jangan khawatir, kau keluarkan saja peluru jahanam itu dari kakiku. Si bungsu masih ragu. Namun Yosua terus mendesak, maka tak ada jalan lain bagi dia. Si bungsu segera mencongkel peluru itu dari paha si Indian itu. Dia menggoyangkan tangan kanannya. Dan secara otomatis, sebuah samurai kecil yang tersembunyi di lengannya meluncur turun ke telapak tangannya. Dia menyingsingkan lengan bajunya. Untuk pertama kalinya Yosua melihat di kedua lengan anak muda itu, diikat dengan sebuah tali dari kulit terselip 6 buah samurai kecil yang besarnya hanya sejari telunjuk. 3 di lengan kiri dan 3 di lengan kanan. Maaf, kata si bungsu. Lalu tanpa menunggu jawaban, dia mulai bekerja. Pertama yang dilakukannya adalah mengiris paha Yosua. Diiris untuk memperbesar lubang yang kecil bekas peluru tersebut. Sementara Yosua sudah selesai mengikat pangkal pahanya dengan ikat pinggang. Si bungsu mengiris paha Yosua cukup dalam. Ternyata peluru di dekat tulang paha. Sedalam itu pula si bungsu terpaksa mengiris daging paha Yosua. Namun Indian itu sedikit pun tak terdengar mengerang atau mengaduh. Sayatan samurai kecil yang tajam itu di daging pahanya seperti tak dia rasakan. Meskipun peluh telah membasahi wajah dan tubuhnya. Si bungsu merinding juga melihat ketahanan tubuh si Indian tua ini. Dia cepat mencongkel peluru tersebut. Kemudian menghapus darah yang menggenang di sekitar luka. Nah, saya rasa selesai sudah, katanya. Yosua menyenter luka yang menganga di pahanya. Dan merogoh kantongnya, mengeluarkan sebuah botol pipih persegi. Tolong terangi dengan senter, katanya. Si bungsu mengambil senter itu, kemudian menerangi luka tersebut dengan cahaya senter yang makin redup karena kelamaan dipakai. Yosua menuangkan isi botol yang tak lain adalah alkohol ke luka tersebut. Hal itu diperlukan mencegah infeksi. Si bungsu tahu betapa pedihnya luka yang disiram alkohol. Namun Indian itu tetap diam bertahan. Mereka disadarkan dari kebisuan yang mencekam itu ketika dari samping mereka terdengar suara mengerang pelan. Si bungsu menyenter ke arah suara itu. Mereka melihat Norris mulai bergerak. Mula-mula dia menggerakkan kepala, lalu matanya menatap ke arah senter, memicing karena silau. Lalu menyumpah-nyumpah. Laknat, kalian akan mendapat hukuman setimpal atas hal ini. Rutuknya. Dia berusaha dan bersusah payah untuk duduk. Yosua memegang bahunya dan menariknya hingga perwira polisi Dallas itu terduduk. Kini dengarkan kapten, apa penyebab ditahannya Angela di penjara itu? Kalian takkan pernah bisa masuk ke sana. Penjara itu, tak perlu kau komentari.
Kami baru saja dari sana. Kini kau jawab saja apa maksudmu menahannya. Bukankah kau tahu dia tidak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan Kennedy? Bukankah kau sendiri yang menerima teleponnya tentang adanya seorang bersenjata yang mencurigakan di pustaka tua itu, yang menurut kalian adalah anggota FBI dan ternyata orang itu yang membunuh Kennedy? Norris tak segera menjawab. Barangkah sulit baginya untuk mencari cara untuk menjelaskan persoalan ini pada kedua orang yang memborgolnya itu. Satu hal tiba-tiba membuat si bungsu agak terkejut, yaitu subuh. Ya, subuh telah datang lewat cahaya terang-temaram yang membias lewat kisi-kisi tinggi di gedung tua itu. Dia melihat ke atas. Yosua juga. Norris juga. Subuh telah datang, berarti kesempatan mereka untuk meloloskan diri dari kepungan polisi makin tipis. Hari telah siang. Tanpa sengaja si bungsu berkata pelan. Dan ucapannya memang tak perlu dikomentari yang lain. Yosua mematikan lampu senternya yang telah redup. Kini cahaya di ruangan itu remang-remang. Boleh saya merokok? Ujar Norris perlahan. Yosua merogoh kantong Norris. Di kantong kirinya hanya ada lambang kepolisiannya. Di kantong kanannya baru ditemukan sebungkus rokok. Rokok itu diambilnya sebatang, meletakkannya di bibir Norris, lalu memasukkan kembali sisa rokok yang hanya tinggal setengah bungkus itu ke kantong perwira polisi itu. Dari kantong celana sebelah kanan Norris, Yosua menemukan lighter. Menghidupkannya dan menyulut rokok yang ada di mulut polisi Dallas itu. Norris menghisapnya dalam-dalam dan memejamkan matanya. Terima kasih, katanya sambil kembali menghisap rokoknya dengan nikmat. Kemudian menghembuskan asapnya lewat hidung dan mulut. Kalian akan tertangkap di sini, Norris berkata pelan. Mereka hanya bisa menangkap kami setelah engkau kubunuh, ujar Yosua dengan datar. Jika itu kau lakukan, regu tembak akan membunuhmu. Hi. Sejak kapan di Dallas ini tak berniat menggantung orang Indian? Norris tak menjawab sindiran Yosua yang tajam itu. Kini jelaskan, kenapa gadis itu kalian sekap di penjara itu? Ujar Yosua lagi. Jalan itu satu-satunya untuk menyelamatkannya dari pembunuhan. Tapi penangkapannya disiarkan televisi secara langsung bahwa dia salah satu dari komplotan dari pembunuh itu. Itu hanya taktik. Tapi taktik itu akan menghancurkan hidupnya. Orang mengenalnya di kota ini, dan orang selalu akan menganggapnya sebagai pembunuh. Bukankah tempat untuk hidup tidak hanya di kota ini? Masih banyak kota lain di dunia. Dengan uang yang cukup orang bisa hidup di Hawaii, Florida, Eropa. Yosua meludah. Kalian para penegak hidup haram jadah. Saya punya keyakinan, engkau ikut dalam mata rantai pembunuhan Kennedy, Kapten. Norris tak bereaksi. Kalau aku tak salah, menurut Angela kau dulu bertugas di kota ini, Kapten. Kemudian dipindahkan ke New York. 2 pekan sebelum kunjungan Kennedy ini, kau dipindahkan pula kemari sebagai seorang perwira intelijen. Di bawah pengawasanmu, Presiden terbunuh. Norris masih tak bereaksi apa-apa. Dia menghisap rokok, memicingkan mata ketika menghembuskan asap rokok tersebut. Di luar pagi telah datang. Di kejauhan terdengar sirene mobil polisi mondar-mandir. Namun nampaknya mereka belum menemukan mobil yang tadi ditinggalkan Yosua dan si bungsu di luar sana. Mereka juga tak tahu tak jauh dari tempat mereka mondar-mandir orang yang tengah mereka cari tengah berbincang-bincang justru dengan salah seorang perwira mereka. Yosua menatap pada perwira polisi kota Dallas itu dan berkata, "Jika penangkapan gadis itu merupakan taktik yang datang darimu, Kapten, maka taktikmu itu akan menghancurkan hidupnya. Taktikmu itu jelas menyembunyikan komplotan yang barangkali kalian atur dengan rapi. Kau tak layak hidup atas perbuatanmu itu, Kapten. Membiarkan seorang pembunuh bersembunyi di tempat yang akan dilalui presiden, dan setelah presiden terbunuh, kau justru menangkap orang lain. Seorang gadis yang justru pernah mencintaimu, dan yang telah melaporkan tentang pembunuh itu jauh sebelum presiden lewat di sasaran tembak bedilnya." Yosua berhenti bicara menanti reaksi perwira itu. Dan Norris memang kali ini bereaksi. Reaksi pertamanya ketika Yosua berkata bahwa Angela pernah mencintainya. Norris sesaat menatap pada si bungsu.
dan kemudian menoleh pada Yosua dan mulutnya menyumpah panjang pendek. Dan Yosua, entah mengapa, tiba-tiba menghantam mulut perwira itu dengan keras. Tubuh Norris sampai terpental, saking kuatnya pukulan itu. Si bungsu jadi kaget kenapa Yosua benar-benar berang pada Norris. Karena tangannya masih diborgol, Norris berusaha bangkit dengan susah payah. Namun Yosua seperti kesetanan, kakinya melayang menghantam rusuk Norris. Jahanam, Injun biadab, kalian memang suku biadab. Ucapannya terhenti lagi ketika tendangan Yosua menghajar kepalanya. Si bungsu kaget bukan main. Namun dia tak berniat mencampurinya. Tubuh Norris tertelentang dengan bibir dan hidung berdarah. Dia terjajar pingsan. Yosua bergerak mendekatinya. Membuka pakaian perwira itu, melucutinya hingga tinggal kolornya saja. Dia memakai pakaian sipil perwira itu. Kelihatan agak pas, meskipun ada bagian yang kelihatan kekecilan. Sebab tubuh Yosua memang berotot karena bekerja di perkebunan. Kita tinggalkan dia, katanya sambil membuka borgol Norris. Mereka kemudian melangkah meninggalkan ruangan itu. Namun Norris rupanya berpura-pura pingsan. Ketika dia mengetahui kedua orang itu meninggalkannya, dia segera beraksi. Dia membuka mata, dan melihat pistol yang malam tadi diambil oleh Indian itu, kini terletak sejangkauan tangan darinya. Pistol itu dilemparkan oleh Indian yang dia sebut Injun itu. Injun adalah sebutan penghinaan buat suku Indian. Mungkin sama kalau orang menyebut Niger pada orang Negro. Dia bangkit dan meraih pistolnya cepat. Lalu menembak ke arah Injun yang kini telah berada sekitar 10 depa darinya. Tapi, Yosua memang memasang perangkap. Dia tahu Norris tidak pingsan. Dia tahu kalau perwira itu pura-pura tak sadar. Makanya dia memancing dengan melemparkan pistol itu ke dekat polisi itu ketika akan pergi. Yosua bukannya tak tahu, ketika Norris membuka mata, begitu mereka membelakangi dan ketika Norris membidik, si bungsu terkejut, nalurinya mengatakan bahaya mengancam. Dia membalik dan tangannya berayun. Dua bilah samurai kecil melesat dengan cepat. Dan saat itu pistol Norris bergema. Namun pelurunya menghantam kaca. Sementara tubuhnya sendiri melosot jatuh. Yang bergerak tidak hanya si bungsu, Yosua yang telah dari tadi memasang perangkap juga berbuat sama. Norris tertelentang mati. Tangan kanannya tertancap dua bilah samurai kecil milik si bungsu. Yang membunuhnya bukan dua samurai, itu hanya melumpuhkan nadi dan bukan untuk membunuhnya. Yang membunuhnya justru kapak kecil yang dilemparkan sambil berbalik oleh Yosua dalam jarak 10 depa itu. Kapak kecil yang terbuat dari kuningan itu menancap di antara alis Norris. Si bungsu menoleh pada Yosua. Yosua berjalan cepat ke arah Norris. Mengambil kapak kecilnya, kemudian mencabut samurai kecil milik si bungsu dari tangan Norris. Lalu berjalan lagi ke arah si bungsu yang masih saja tertegun di tempatnya. Dia tak mengerti ada dendam apa di antara Yosua dan Norris, hingga dia menghabisi nyawa perwira polisi tersebut. Cepat, kita harus keluar dari tempat ini, ujar Yosua sambil bergegas menuju jalan lain dari mereka tempuh untuk masuk malam tadi. Si bungsu juga bertindak cepat, karena sayup-sayup terdengar sirene polisi mendekat. Mereka menuruni sebuah tangga berdebu, nampaknya jalan ini menuju ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai gudang. Suara langkah mereka terdengar bergema dalam ruang pengap dingin dan remang-remang. Mereka turun lagi ke sebuah ruangan yang berisi air sehingga mata kaki tikus kelihatan berkeliaran dengan mata merah menatap terheran-heran pada manusia yang barangkali sudah beberapa tahun tak mereka lihat. Mereka kini berada di ruangan bawah tanah. Tak lama kemudian, mereka menaiki tangga. Setelah naik cukup tinggi, dan akhirnya keluar di sebuah ruangan kecil. Di luar ada kendaraan simpang siur. Yosua kenal betul tempat ini. Mereka mengintip lewat jendela yang kabur oleh debu. Memperhatikan kalau-kalau di luar ada patroli polisi. Namun keadaan aman. Nampaknya engkau mengenal tiap sudut kota ini, kata si bungsu pelan sebelum mereka keluar. Dahulu gedung ini adalah tempat membuat sepatu. Saya bekerja di sini. Hampir 10 tahun jadi buruh gedung ini. Akhirnya perusahaan bangkrut,
sahamnya dijual pada orang lain. Saya berhenti dan bekerja di perkebunan. Itulah sebabnya saya sangat mengenal setiap lubang dan lorong di sini. Kini kita keluar. Sesaat mereka tegak di bawah bayang-bayang teras yang buram. Beberapa buah taksi lewat di depan mereka. Mereka masih berdiam diri diam, meneliti gang kiri sampai ke ujung sana. Gang kanan juga demikian. Nampaknya gang ini tak banyak dilewati orang. Agak sepi. Tak jauh dari mereka, di gang sebelah kanan, kedua orang anak-anak negro tengah duduk di kaki lima. Pakaian mereka compang camping. Tak jauh dari mereka kelihatan dua ekor anjing kejar-kejaran. Kedua anjing itu kurus. Di gang sebelah kiri kertas-kertas beterbangan ditiup angin. Debu terangkat naik ke atas. Seorang perempuan setengah baya, yang datang entah dari mana, menutup hidungnya dengan tangan. Kita pergi, kata Yosua ketika di sebelah kiri dia lihat sebuah taksi. Mereka meninggalkan tempat di bawah bayang-bayang gedung tua itu. Tegak di pinggir jalan, dan Yosua memberi isyarat pada taksi itu. Taksi berhenti. Yosua membuka pintu, dan masuk lebih dulu, kemudian menyusul si bungsu. Yosua menyebutkan sebuah alamat, dan taksi itu meluncur. 5 blok dari tempat mereka naik tadi taksi itu berhenti. Yosua menyetop taksi lain, kemudian menyebutkan lagi sebuah tempat. Dengan cara beranting demikian, akhirnya mereka sampai di rumah. Malam harinya, mereka mendengar berita yang mengejutkan. Pembunuh Kennedy yang bernama Oswald yang ditangkap di pustaka bekas gedung teater itu, yang kemudian ditahan di sebuah penjara bawah tanah di salah satu bahagian kota Dallas yang amat dirahasiakan, telah ditembak mati. Penembaknya tertangkap saat itu juga. Menurut televisi Amerika, penembakan terjadi tatkala serombongan polisi datang ke penjara itu untuk menjemput Oswald. Dia dibawa dari ruang tahanannya dengan pengawalan yang sangat ketat. Tapi ketika berada di jalan menuju keluar, masih dalam gedung penjara itu juga, seorang lelaki dalam jarak hanya 2 meter, mencabut pistol dan menembak Oswald 3 kali hingga mati di sana. Kejadian itu persis berada di depan mata polisi dan FBI yang selusin banyaknya itu. Dan tak ada yang tahu persis, kenapa orang yang menembak Oswald itu, yang bernama Jack Ruby, bisa lolos dan berada dalam bangunan penjara bawah tanah itu. Anggota komplotan, tingkat atas itu, kata siaran televisi tersebut, khawatir kalau Oswald sampai diadili lelaki itu akan bicara membuka rahasia mereka. Karena itu, Oswald harus dibunuh. Untuk itu disewa seorang lelaki yang memang tak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan itu. Lelaki itu adalah Jack Ruby. Untuk bisa masuk ke penjara bawah tanah itu, komplotan tingkat atas itu mengatur permainan dengan pihak FBI dan kepolisian Dallas. Jika tak demikian mustahil pembunuh itu bisa berada di antara lusinan aparat di tempat yang amat dirahasiakan itu. Dan berhasil pula menembak Oswald dari jarak dekat. 2 hari kemudian, sebuah berita televisi membuat si bungsu terhenyak lemah. Pada acara lewat tengah hari, masih dalam rangkaian pembunuhan Kennedy, televisi menyiarkan bahwa seorang polisi wanita kota Dallas berpangkat letnan bernama Angela, dan seorang perwira bernama Norris juga terbunuh dalam rangkaian yang sama dengan pembunuhan Kennedy. Si bungsu tak mampu bicara. Dia teringat pada pertemuan terakhirnya dengan Angela di penjara itu. Gadis itu menolak untuk ikut dengannya. Alasannya dia merasa aman di penjara itu, dia ditahan di sana karena untuk menghindar dari jangkauan pembunuhan. Siapa nyana, dia ditahan di sana justru memudahkan orang untuk membunuhnya. Si bungsu mendengar isak tertahan di belakangnya. Ketika dia menoleh, dia lihat Elizabeth, istri Yosua yang masih cantik itu mengusap air matanya. Perempuan itu merasa sangat kehilangan atas kematian Angela. Persahabatan mereka yang cukup singkat itu, ternyata meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Si bungsu untuk beberapa hari tak bisa bicara. Dia benar-benar merasa terpukul atas kematian Angela. Dia tahu, gadis itu mencintainya. Kenapa dia tak memaksanya untuk keluar dan melarikan diri dari kamar tahanannya malam itu? Tapi gadis itu yang bersikeras tak mau keluar. Dia amat merasa aman dalam penjara itu. Dan kini, lihatlah.
Kau ingat betapa aku bertindak amat keras terhadap Kapten Norris saat itu? Yosua bertanya pada si bungsu yang tengah duduk termenung di beranda belakang. Si bungsu menoleh pada Indian itu. Dan tanpa menjawab, dia kembali mengingat betapa Yosua sengaja memancing agar Norris mempergunakan pistol, kemudian disudahi nyawanya dengan kampak Apache-nya. Kapten itu adalah seorang yang amat licik. Saya mengenal manusia dengan melihat matanya. Saya yakin, kapten itu membuat suatu perangkap untuk Angela. Dan saya juga yakin kapten itu terlibat dalam komplotan pembunuhan Kennedy. Itulah sebabnya saya tak membiarkan dia hidup, ujar Yosua perlahan. Si bungsu hanya mendengarkan dengan diam. Ingatannya terhadap hari-hari ketika bersama Angela membuncah pikirannya. Dia ingat pertemuannya dengan Angela ketika dia berhasil menerobos malam itu ke penjara di mana gadis itu ditahan. Dan mengajaknya lari. Saat itu Angela berkata, "Saya harus di sini, bungsu. Saya tak bisa berada di luar. Saya tak sangsi pada kemampuanmu. Tapi kemana saya harus pergi di negeri ini? Ini negeri saya. Saya tak mau jadi buronan, kau mengerti maksudku bukan?" Lalu, Angela dalam isaknya berujar, "Terima kasih kau melihatku di sini, saya amat merindukanmu. Saya amat kehilanganmu, oh." Saat itu terdengar derap suara sepatu berlarian. "Jika itu pilihanmu, saya harus pergi Angela," ujarnya. "Bungsu, aku masih berharap engkau masih akan menantikanku keluar dari tempat ini," ujar Angela. Lamunan si bungsu diputus oleh suara Elizabeth. "Dia amat mencintaimu, bungsu, amat mencintaimu." Dia seperti tertelan sesuatu yang amat pahit. Namun dia jawab juga ucapan perempuan itu. "Terima kasih, Mani. Terima kasih. Tapi, kini dia telah tiada," ujarnya perlahan dengan pikiran masih menerawang. Untuk apa lagi dia berada di Amerika ini? Dia datang ke benua asing ini untuk mencari Michiko. Tongki, sahabatnya, terbunuh dalam upaya mencari kekasihnya. Perempuan yang dia cari itu telah ditemukan. Dia telah menikah. Untuk mencari Michiko dia kemudian dibantu oleh Angela. Kini gadis itu terbunuh pula. Kenapa kehadirannya di mana-mana selalu dikelilingi bencana dan gelimang darah? Adakah yang salah dengan suratan nasibnya? Sejak ayah, ibu dan kakaknya terbunuh di si 7 ladang laweh di tangan Saburo Matsuyama, sampai hari ini, hidupnya berkisar antara letusan senjata dan sabetan samurai. Berapa orangkah yang telah mati di tangannya atau yang mati dengan kehadirannya? 11, 30, 100. Dia tak bisa lagi menghitung. Tak bisa lagi dihitung. Kematian sudah sesuatu yang amat lumrah dalam kehidupannya. Apakah dia lahir dengan sebuah kutukan, sehingga demikian banyak mayat bergelimpangan di sekitar kehidupannya? Hari-hari setelah itu menjadi hari-hari yang murung bagi si bungsu. Tiap hari kerjanya hanya mendengar siaran radio dan televisi. Berita kedua media itu, termasuk surat kabar, didominasi oleh siaran seluk-beluk kematian Kennedy. Presiden yang dianggap sebagai reinkarnasi dari Abraham Lincoln. Presiden yang dianggap, dan memang demikian adanya, amat dekat orang-orang Negro dan Indian. Dua suku bangsa yang saat itu amat dikucilkan masyarakat kulit putih, yang merasa dirinya amat superior. Tentang pembunuhan Kennedy, pemerintah membentuk suatu komisi penyelidik yang diketua oleh Warren. Hasil penelitian komisi ini amatlah kontroversial. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa presiden dibunuh oleh seorang pembunuh, yaitu Lee Harvey Oswald. Dan orang itu disampaikan oleh komisi sebagai orang yang tidak waras. Artinya, pembunuhan ini berdiri sendiri. Dia membunuh presiden karena tidak waras. Tak tahu siapa yang dibunuhnya. Dan tak seorang pun yang berdiri di belakang pembunuhan ini. Artinya, kalaupun Oswald tidak dibunuh oleh Jack Ruby, dan diseret ke pengadilan, karena tidak waras, maka orang ini tak bisa dihukum. Sebab menurut hukum, seorang yang tak waras tak bisa dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya. Paling-paling pengadilan hanya akan memutuskan bahwa pembunuh itu harus dirawat di rumah sakit jiwa, di bawah pengawasan dokter. Si bungsu menjadi saksi sejarah,
tatkala hasil penyelidikan Komisi Warren ini menimbulkan gelombang protes hebat dari segenap lapisan masyarakat Amerika, termasuk Dallas. Namun gelombang itu seperti menerpa dinding karang yang amat terjal dan kukuh. Tragedi berikutnya justru kembali menimpa keluarga Kennedy, yaitu dalam pemilihan presiden berikutnya. Adik John F. Kennedy, yaitu Robert Kennedy, yang menjabat sebagai Jaksa Agung Amerika Serikat ketika kakaknya jadi presiden, maju sebagai calon presiden berikutnya Lyndon B. Johnson. Tapi apa yang terjadi? Kennedy yang satu ini tertembak mati saat dia nyaris sudah mencapai kursi kepresidenan di Gedung Putih. Apakah yang terjadi dengan keluarga Kennedy yang legendaris itu? Cukup lama waktu berlalu saat Kongres Amerika Serikat memutuskan membentuk komisi sendiri untuk menyelidiki kebenaran laporan Komisi Warren yang menghebohkan itu. Setelah bekerja berbilang tahun juga, Komisi Kongres itu sampai pada kesimpulan bahwa laporan Komisi Warren yang terdahulu, yang menyatakan pembunuh Kennedy yang bernama Oswald itu seorang yang tak waras dan pembunuhan itu berdiri sendiri tanpa ada otak di belakangnya adalah bohong besar. Komisi Kongres Amerika Serikat sampai pada kesimpulan yaitu setelah menemukan bukti-bukti, Presiden Kennedy dan saudaranya Robert Kennedy dibunuh oleh persekongkolan maut kelompok mafia. Tentu saja kami tidak menemukan revolver yang masih berasap, kata salah seorang dari anggota komisi itu. Jejak-jejak pada waktu sebelum dan sesudah pembunuhan itu telah dihapus dengan cermat sekali. Namun setelah 2,5 tahun mengadakan penyelidikan, menginterview ribuan orang, mulai dari pejabat, polisi, pedagang, orang yang lewat, penonton televisi, dan menelan biaya jutaan dolar. Komisi itu berhasil menemukan suatu komplotan yang memusuhi Kennedy bersaudara itu. Menurut penyelidikan komisi, semula sasaran utama untuk dibunuh komplotan mafia itu adalah Robert Kennedy, yang waktu itu menjabat Jaksa Agung Amerika Serikat. Laporan tersebut menyebutkan kalau Robert Kennedy sebagai Jaksa Agung mencurahkan segala upaya dan kemampuannya untuk menumpas kejahatan yang ada di Amerika. Kejahatan yang dia maksud, yang akan dia tumpas adalah kelompok mafia. Ya, apalagi induk kejahatan di Amerika kalau bukan mafia. Memang ada komplotan lain yang juga sadis, yaitu Ku Klux Klan. Namun ada perbedaan yang menyolok antara kedua kelompok penjahat ini. Ku Klux Klan hanya menunjukkan terornya pada penduduk Indian dan terutama Negro. Sementara mafia menunjukkan kejahatan pada semua bangsa. Tak peduli orang manapun. Ku Klux Klan tidak menentukan dalam hal perekonomian. Mafia amat memegang peranan dalam hal yang satu ini. Mengatur segala sesuatu di Amerika. Mereka adalah perantau-perantau dari Pulau Sicilia di Eropa sana. Mereka bisa mengatur siapa yang akan menjadi gubernur di suatu negara bagian. Mengatur siapa anggota senat yang akan diangkat. Mereka juga mengatur pembunuhan-pembunuhan politik. Dan inilah tugas utama Jaksa Agung Amerika itu, menumpas mafia. Motonya adalah Amerika menumpas mafia atau mafia yang akan menumpas Amerika. Lebih lanjut Komisi Kongres Amerika itu melaporkan, dengan membunuh Bob panggilan dari Robert Kennedy, para anggota mafia harus pula menghadapi kemarahan abang jaksa ini, yaitu Presiden Amerika Kennedy. Mungkin Presiden akan mengerahkan angkatan bersenjata untuk memberikan pukulan yang mematikan mafia. Mengingat akibat yang besar ini, maka sasaran utama segera ditukar. Yang dibunuh terdahulu haruslah si Presiden. Jika akan membunuh ular, pukul kepalanya, bukan ekornya. Jika Presiden sudah mati, adiknya dengan mudah dihabisi. Dengan demikian, bertukarlah sasaran utama pembunuhan yang direncanakan mafia tersebut. Kedua rencana itu ternyata berhasil. Kennedy dibunuh tahun 1963, adiknya terbunuh dalam masa pemilihan di tahun 1968. Komisi Kongres Amerika dalam penyelidikannya membuktikan pula hubungan yang jelas antara kedua pembunuhan kakak beradik itu. Yang selama ini disiarkan atau diduga dilakukan oleh berbagai pembunuh yang bertindak sendiri-sendiri. Bersambung ke episode 85.